Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan kembali pembelajaran manajemen keuangan syariah. Di sini saya akan menggantikan Ibu, Bu dosen Bu Novita. Di sini saya akan memimpin dari Google Meet di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada yang presentasi saat ini kelompok yang terakhir yaitu kelompok 12. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih PJ. Apakah sudah direkam atau sudah mulai direkam? Udah, Sob. Siap. Terus sebelumnya saya cek dulu teman-teman peserta saya. Kang Fadli hadir? Hadir. Kang Faisal ada? Kang Faisal. Dan untuk Kang Faris mohon di-mute dulu. Baik, Aminur. Kang Faris, halo. Baik, Aminur. Di-mute dulu, di-mute. Hadir. Di-mute dulu, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana caranya kita kembali dipertemukan dalam pagi hari ini dalam diskusi Meet manajemen keuangan syariah mengenai dana pensiun Islam atau dana pensiun syariah. Nah, yang mana yang kedua, mohon maaf, marilah kita panjat dan haturkan salawat beserta salam ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan seluruh umatnya, dan kepada Ibu dosen, Ibu Novianti, yang tidak bisa hadir, dan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, juga teman-teman saya yang telah hadir juga dalam Google Meet dalam meeting ini, semoga Allah muliakan juga. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai dana pensiun Islam atau dana pensiun syariah, yang mana kami terdiri dari 3 kelompok. Pertama ada Faisal Abdillah, yang kedua ada saya sendiri, Farhan Watuhuda sebagai MC, dan yang ketiga ada Fajri Adrian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan apa pengertian dari dana pensiun Islam atau dana pensiun syariah itu sendiri. Nah, di sini saya sendiri yang akan mempresentasikan, bisa dilihat di layar.
Nah, dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seorang memasuki masa pensiun. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisikan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering kita kenal dengan OJK, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun ini merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun ini dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau perorangan yang mempekerjakan karyawan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 juga, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Itu menurut undang-undang. Nah, dengan demikian yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum. Nah, itu pengertian dana pensiun konvensional. Nah, kalau ditambah dengan kata syariah, maka dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah secara umum berdasarkan prinsip syariah. Jadi tinggal ditambah kata berdasarkan prinsip syariah. Nah, berdasarkan prinsip syariahnya apa nanti akan dibahas di bawah. Nah, selanjutnya ada sejarah mengenai dana pensiun Islam atau syariah di Indonesia. Namun sebelum mengetahui mengenai sejarah dana pensiun syariah, kita juga harus mengenai sejarah mengenai dana pensiun konvensional karena saling berhubungan antara dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Nah, sejarah perkembangan dana pensiun di Indonesia yaitu terjadi pada pertengahan abad ke-19, yaitu usaha tanaman ekspor oleh pengusaha besar. Setelah itu orang-orang Indonesia terlibat dalam jumlah besar dalam kegiatan pertanian non-tradisional dan dipekerjakan sebagai buruh upahan. Ternyata menjadi buruh, upah tidak menjamin kesejahteraan buruh itu sendiri karena upahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena upahnya sangat rendah. Nah, pada tahun 1939, buruh berani menuntut perbaikan hasil agar mereka diberi jaminan hari tua atau pensiun di masa tua kelak. Akhirnya pengusaha menerima tuntutan tersebut karena jika tidak dipenuhi akan berakhir pada kelangsungan jalannya perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan membentuk cadangan pensiun atau membebankan pada siapa perusahaan untuk membayar pembayaran pensiun bagi buruh. Pada tingkatnya lebih maju, perusahaan akhirnya mendirikan yayasan dalam programnya yang terpisah dari perusahaan yayasan tersebut. Nah, di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia bangun menjadi pegawai negeri. Sampai sekarang pun dia di PNS itu berlama-lama dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Nah, pensiun memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu. Masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri. Karena pegawai negeri pada saat itu memberikan kepastian adanya dana pensiun. Nah, lembaga yang pertama berdiri adalah PT Taspen Persero.
eh, ya ada kelembagaan dari BUMN yang mengelola dana pensiun dan tabungan hari tua. PT Taspen didirikan berdasarkan hasil konferensi di Jakarta pada tanggal 25 sampai 26 Juli tahun 1960. Dan konferensi tersebut, para peserta menyadari bahwa PNS dipandang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna tercapainya pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS dan keluarganya. Selanjutnya pada tanggal 17 April 1963 dibentuklah badan yang diberi nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen. Namun pada tanggal 18 November 1970, 7 tahun kemudian PT Taspen berubah menjadi PT Taspen. Dan pada tanggal 30 Juli 1981, PT Taspen berubah status badan hukum menjadi PT Taspen Karsaro. Yang tadi di program tabungan, itu THT dan dana pensiun. Nah, itu sejarah dari dana pensiun konvensional. Nah, kemudian sejarah dari dana pensiun syariah sendiri, secara faktual di Indonesia pada tahun 1995 dana pensiun yang menetapkan pensiun syariah ini baru ada satu, yakni dana pensiun syariah yang dikeluarkan oleh PT Prinsipal Indonesia. Poinnya hampir sama dengan pola tabungan. Sementara pada tahun 1997 sudah terdapat perusahaan yang mengelola dan dana pensiun syariah, di antaranya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, Manulife, Prinsipal Indonesia, dan Allianz. Bank Muamalat Indonesia (TBK) sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan DPLK adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan pengelolaan berdasarkan syariat Islam sejak beroperasi tahun 1992. Bank Muamalat menunjukkan kinerja senantiasa terus meningkat, baik dari aspek peningkatan aset maupun perluasan jaringan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Muamalat adalah penyelenggara program pensiun iuran tetap PPIP dengan didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor Kep 485 KM 1997 tanggal 10 Oktober 1997 melalui dukungan jaringan bank muamalat yang terbesar di seluruh Indonesia. Dari sejarah dana pensiun syariah yang tadi telah dibaca, kemungkinan dana pensiun syariah dapat berkembang tentunya sangat luas di Indonesia. Masyarakat yang melayani agama Islam pasti akan memilih dana pensiun yang berbasis syariah. Karena itu dari bank dan mengelolanya pun menggunakan bunga, bukan menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Nah, itu tentang dana pensiun syariah, sejarah dana pensiun syariah. Nah, keberadaan dana pensiun syariah ini bisa dibaca di PPT-nya. Sangat penting agar masyarakat luas yang ingin memiliki program pensiun syariah dapat melayani dengan baik, dapat terlayani dengan baik. Memiliki program pensiun syariah ini penting karena 3 perkembangan pokok, yaitu 1, seorang yang sudah berhenti bekerja tidak lantas berhenti hidup. Artinya seorang yang sudah berhenti bekerja masih memiliki kebutuhan hidup. Oleh karena itu memiliki program pensiun syariah akan membuat seseorang yang sudah berhenti bekerja tetap memiliki sumber penghasilan untuk biaya hidup. Kedua, seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk membiayai hidup akan relatif lebih tenang dalam menjalani hidupnya. Nah, ketiga, jika semua orang hidup dengan tenang, akan lebih mudah untuk terciptanya harmoni sosial di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu program pensiun syariah pentingnya berkembang di Indonesia. Nah, kemudian ada konsep dan dasar hukum tentang dana pensiun syariah.
yang akan dipaparkan oleh Kang Fajadian. Silakan saya serahkan kepada Kang Fajadian. Baik, terima kasih Kang Farhan atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dana pensiun syariah. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 88 DSN strip MUI garis miring 11 garis miring 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekurangan. Untuk memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok, yaitu tercantum dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Untuk mempergunakan sebaik-baiknya masa muda sebelum datangnya masa tua. Ini juga tercantum dalam hadis riwayat Hakim dan norma-norma ajaran Islam lainnya. Lanjut. Masih di dasar hukum dana pensiun syariah, ada beberapa peraturan yang menjadi dasar pengelolaan program dana pensiun dengan prinsip syariah. Di antaranya peraturan OJK dan Dewan Syariah Nasional. Aturan Dewan Syariah Nasional, peraturan terkait pengelolaan dana pensiun secara syariah telah diatur dalam Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 88 DSN MUI 2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun. Aturan tersebut berisi penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya, seperti pengelolaan dana pensiun, penerimaan manfaat pensiun, dan akad yang akan digunakan singkat. Jadi singkatnya, program pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola menggunakan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam atau fatwa dari Majelis Ulama MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Aturan OJK selain dari Dewan Syariah Nasional, aturan ini juga terdapat dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam nomor ada nomor 33 POJK 05 2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Lanjut. Mohon dilanjut ke slide-nya. Cek. Ini ada suaranya apa enggak? Sebelum lebih jauh, satu hal penting yang perlu dipahami oleh publik adalah pengaturan mengenai dana pensiun syariah didesain sebagai pengembangan dari konsep dana pensiun yang sudah dikenal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, di dalam UU ini, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam konteks ini, desain kegiatan operasional dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional pada umumnya, di mana dana pensiun syariah mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana. Mohon maaf, slide-nya hilang. Ini slide-nya hilang.
Mungkin langsung dilanjut aja ya. Tadi masih di slide 8 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, di dalam UU ini dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dalam konteks ini, desain kegiatan operasional dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional pada umumnya, di mana dana pensiun syariah mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dana pensiun konvensional sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa poin ya yang membedakan antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Yang pertama, menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan dana pensiun dan memiliki landasan yang kuat secara syariah. Jadi untuk dana pensiun syariah ini tentunya memiliki landasan yang kuat yang berkaitan dengan syariah. Yang kedua, dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah ataupun bisa disingkat dengan DPS. Untuk pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun syariah yang akan disampaikan oleh Kang Faizal. Sebelum itu saya kembalikan kepada moderator. Mangga Kang Farhan. Apakah ada suaranya? Mohon maaf tadi sinyalnya unstable. Terima kasih Kang Fajri yang telah memaparkan mengenai dasar hukum dan yang lain. Ada jenis dana pensiun syariah yang akan dipaparkan oleh Kang Faizal Abdillah. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Farhan selaku moderator. Selanjutnya adalah silakan Kang Faizal. Oh, belum dipersilakan. Ini jaringan. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun syariah. Umumnya setiap perusahaan memberikan manfaat pensiun kepada pekerja dengan pengelolaan mandiri atau melalui lembaga dana pensiun. Nah, berikut 3 jenis dana pensiun. Yang pertama, ada dana pensiun pemberi kerja atau yang biasa disingkat jadi DPPK, dibentuk oleh suatu badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan. Seorang pimpinan wajib untuk memberikan program pensiun dengan iuran yang pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya. Lanjut yang kedua, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan ini merupakan salah satu jenis dana pensiun yang iurannya hanya dari pemberi kerja saja. Total iuran dalam program pensiun ini dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan atau biasa disingkat DPLK. Dibentuk oleh lembaga resmi seperti asuransi atau bank. Kayak Bank Muamalat atau Allianz kayak gitu ya. Tujuannya adalah menjalankan program pensiun iuran pasti untuk perorangan, baik karyawan di sebuah perusahaan maupun pekerja mandiri.
Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang keuntungan dana pensiun syariah. Bisa next slide. Oke. Perkembangan dana pensiun dengan prinsip syariah sangat berpengaruh dalam perekonomian nasional karena dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, berikut beberapa keuntungan yang bisa didapatkan melalui dana pensiun syariah. Pertama, memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi dalam jangka panjang, serta memiliki batasan dalam industri non-halal, misalnya rokok dan pornografi. Kemudian memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan memperkuat hasil pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan. Kualitas investasi sukuk dan indeks saham syariah yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Kemudian menjamin kepastian ketersediaan sumber penghasilan yang dikelola secara syariah untuk biaya hidup di waktu pensiun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detail bisa di sesi diskusi. Untuk mengefektifkan waktu, saya kembalikan ke moderator. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Salam sunat Kang Faisal. Pembahasan sebetulnya sudah sampai di sini ya, sampai keuntungan. Namun sebenarnya kami membuat dua PowerPoint, jadi dibuang sayang. Jadi saya akan menunjukkan sedikit di PowerPoint satunya lagi. Sebentar. Nah, sebetulnya sama seperti yang tadi. Tambahan di awal tadi dasar ayat yang seperti yang mukadimah adalah Al-Hasr ayat 18 yang menjelaskan mengenai dana pensiun syariah. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligot di sini kan diartikan akhirat, namun dalam keuangan syariah itu diartikan dengan masa depan. Jadi ayat ini bisa dijadikan rujukan sebagai ayat yang menjelaskan tentang mempersiapkan dana pensiun. Pengertian sama seperti yang tadi, pengertian dana pensiun syariah. Nah, ini ada sejarah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dasar hukum kami mengambil dari ada 4. Pertama ada ketentuan komunikasi hukum ekonomi syariah atau KHES mengenai dana pensiun syariah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian ada Fatwa DSN MUI Nomor 88 garis miring DSN MUI garis miring 11 garis miring 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Nah, jika ada yang menginginkan, nanti saya kirim link yang berisikan isi-isi dari masing-masing yang tertera di PPT. Terus ada tujuan dana pensiun, itu ada bagi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada karyawan, terus loyalitas supaya karyawan lebih loyal pada perusahaan, terus kompetensi pasar tenaga kerja, kompetisi pasar tenaga kerja, kemudian ada reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan, terus meningkatkan citra perusahaan. Kemudian dari penyelenggara dana pensiun sendiri adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, tentunya terus membantu dan mendukung program pemerintah dan sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Kemudian tujuan dana bagi peserta adalah pertama rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang dan kompensasi yang lebih baik. Ini juga sudah tadi dijelaskan mengenai DPPK, terus ada DPLK. Nah,
perbedaan dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah adalah ada pada akadnya. Nah, yang digunakan dalam dana pensiun syariah akadnya ada 7. Pertama akad hibah, kedua ada akad hibah besar, ketiga akad hibah muqayyadah, keempat akad wakalah, kelima akad wakalah bil ujroh, keenam akad mudharabah, dan ketujuh akad ijarah. Nah, di sini bisa dilihat proses bisnis dana pensiun syariah, di mana mulai dari iuran pemberi kerja atau dari iuran peserta kepada lembaga yang mengelola itu menggunakan akad hibah besar dan hibah muqayyadah. Terus dikelola, terus kan diinvestasikan oleh si pengelola itu menggunakan akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah. Terus ada nanti hasil investasinya dibagi hasil dengan para yang peserta dan mendapatkan manfaat pensiun itu menggunakan akad ijarah. Nah, ini sedikit gambaran proses bisnis pada dana pensiun syariah. Terus, ada kebijakan dan kendala dana pensiun syariah. Di Indonesia masih sedikit proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun kecuali pegawai negeri. Nah, itu kendala kedua. Dengan berkembangnya lembaga dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen. Yang keempat, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen, investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Nah, itu beberapa kendala dengan pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada perbedaan, tadi sudah dijelaskan beberapa mengenai perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Nah, mungkin itu sedikit tambahan ya, karena dalam bahasa Sunda mungkin lebar ya, tidak dijelaskan sedikit mengenai perbedaan dari yang kedua. Nah, demikian mungkin penjelasan dari kelompok kami mengenai dana pensiun Islam atau dana pensiun syariah. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Saya akan membuka untuk 3 orang pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau masih ada waktu, saya akan membuka untuk sesi selanjutnya. Silakan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Saya persilahkan. Halo, apa ada suara saya? Ada Kang, ada. Oke, kalau jelas silakan kepada 3 penanya atau 2 penanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Teh Amel, silakan. Izin bertanya, bagaimana apabila dana pensiun yang harusnya sudah dikeluarkan, tetapi orang yang menerima pensiun tersebut
sudah meninggal gitu. Apakah dananya akan dicairkan semua atau harus diambil setiap bulannya seperti itu? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya apakah jika seorang yang memiliki dana pensiun sudah meninggal, apakah bisa diambil seperti pada ketentuannya atau bagaimana gitu ya, Amel? Oke, keep dulu satu pertanyaan sambil diskusi. Kedua, penanya kedua silakan. Izin bertanya, Kang. Silakan kami. Bagaimana? Lagi. Apa saja kendala dalam pengembangan dana pensiun syariah khususnya di Indonesia? Oke, pertanyaannya kendala dana pensiun syariah di Indonesia seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kang Anggi. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kelompok saya akan mulai menjawab dari pertanyaan yang tadi. Izin bertanya, silakan, Kang Haji. Pegawai negeri kan? Bentar. Tadi pertanyaannya gimana ya? Bentar gue lihat dulu. Iya. Mengapa pegawai negeri kalau sudah pensiun tetap digaji, padahal dia nggak kerja? Sebutkan saya mau coba berikan penjelasannya, itu aja. Oke. Mengapa pegawai negeri sipil tetap digaji meskipun sudah tidak bekerja di hari tuanya? Ini itu dari pertanyaan ini, Kang. Mungkin pertanyaan pertama dari Kak Amel tentang apakah ketika peserta dana pensiun meninggal, apakah akan diambil alih oleh yang lain atau bagaimana? Mungkin akan dijawab oleh Kang Fajri Arya. Silakan Kang Fajri.
Baik, terima kasih Kang Farhan atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Amel. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana apabila dana pensiun yang harusnya sudah dikeluarkan, tetapi orang yang menerima dana tersebut sudah meninggal, apakah sisanya bisa diambil atau tidak? Menurut dari beberapa sumber, salah satunya tadi dari website Tespen.id. Nah, apabila pensiun meninggal dunia, maka ahli waris sendiri berhak melakukan klaim kepada Tespen yang diantaranya uang buka wafat atau UDW, atau juga asuransi kematian dan juga dana pensiun selama 4 bulan. Nah, mungkin seperti itu. Gimana jawabannya? Amel? Mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada tambahan, sanggahan ataupun membantu menjawab pertanyaan dari Teh Amel sendiri. Apakah sudah jelas, Teh Amel? Mohon maaf, jadi kesimpulannya tadi apakah bisa diambil seluruhnya atau hanya per bulan diambilnya? Lo izin menambahkan ya, yang pertanyaan tadi. Untuk dana pensiun biasanya diambil per bulan. Kayak misalkan beda-beda instansi biasanya beda-beda ketetapan. Ada yang 50% dari gaji pokok, ada yang 25% atau 75%. Itu gimana kesepakatan dari instansi yang bersangkutan. Beda dengan JHT alias jaminan hari tua. Kalau uang jaminan hari tua biasanya bisa diambil keseluruhan. Seperti itu, Teh Amel. Terus juga jangka waktunya itu enggak selamanya turun terus gitu uang pensiunannya, biasanya diberi jangka waktu 4 sampai 5 tahun atau 10 tahun. Itu gimana ketetapan instansinya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Faisal atas tambahannya. Terima kasih juga Kang Fajri atas jawabannya. Oke, terima kasih sudah jelas ya, Teh Amel. Yang kedua adalah kendala perkembangan dana syariah atau Islam di Indonesia. Mungkin saya akan sedikit menjawab. Tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan. Pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mengikuti dana pensiun syariah. Nah, kebanyakan yang menginginkan untuk mendapatkan dana pensiun adalah dari pegawai negeri sipil. Nah, itu juga kan bukan dengan embel-embel syariah, jadi itu embel-embel dana pensiun konvensional. Nah, jadi masih minim keinginan masyarakat untuk mendapatkan dana pensiun di hari tua. Nah, mengapa masih minim? Karena mungkin kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau dari kelembagaannya itu sendiri. Nah, kemudian adalah keterbatasan regulasi, terus keterbatasan instrumen investasi, dan masih belum jelas model tata kelola dana pensiun syariah itu seperti apa. Jadi masyarakat masih belum mengetahui tata cara, proses, atau apapun mengenai dana pensiun syariah. Nah, masih banyak yang memilih untuk menjalankan dana pensiun konvensional. Itu juga karena sudah ditanggung oleh negara, mungkin PNS. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain.
Tapi mungkin kedepannya mungkin bisa sangat berkembang ya untuk dana pensiun saya ini, karena kita tahu kebanyakan masyarakat di Indonesia beragama Islam. Tentunya mereka akan sangat senang jikalau ada dana pensiun yang berbasis syariah. Jadi mereka lebih tenang, lebih percaya ketika masa hari tua, dan pendapatannya itu bisa dikatakan halal seperti itu. Apakah sudah jelas, Anggit, atau ada tambahan yang lain? Halo, Kak Anggit. Ya, Kang. Cukup, Kang. Terima kasih. Oke. Terima kasih, saya cukupkan untuk pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan ketiga, mengapa PNS tetap digaji meski dari tua, dari pertanyaan yang tadi? Mungkin Kang Faisal bisa menjawab untuk pertanyaan ketiga ini. Ya, maaf, gimana tadi pertanyaannya? Mau diulang? Ya, pertanyaannya, mengapa PNS masih tetap digaji meskipun sudah pensiun di hari tua? Gitu ya, Kang Haji, pertanyaannya. Ya, mengapa pegawai negeri tetap digaji pas pensiun padahal dia sudah nggak kerja? Coba berikan penjelasannya menurut agama sama menurut pemerintahan juga lah. Gitu Kang, katanya jelas ya Kang? Ya cukup jelas. Sepengetahuan saya, itu tuh bukan gaji sebenarnya. Itu tuh ketika dia sudah pensiun, ya berarti maksudnya ke uang pensiun. Cuman yang tadi saya jelaskan ke THML, jadi itu nggak full gaji pokok loh yang keluar per bulannya itu. Biasanya antara 50% sampai 75%, atau bisa di bawahnya juga. Seperti itu. Dari acuan hukum pemerintahannya mungkin sudah ada. Kalau dari acuan agamanya, kembali lagi ke yang tadi tuh ayat pertama dalam pembukaan presentasi yang kedua itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, yang lebih dititik beratkan lagi ini memperhatikan atas apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ibarat kata karena PNS itu bekerja untuk pemerintah, untuk negara, jadi dari feedback, jadi pemerintah mengamalkan itu untuk feedback ke pekerja pensiun yang tadi itu di masa tuanya itu loh. Jadi karena dia telah bekerja sekian puluh tahun, setelah dipensiunkan, dia istirahat di rumah. Nah, di situ pemerintah memberi uang pensiun sebagai feedback atau timbal balik atas kerja kerasnya di tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menyampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima gaji. Oke, terima kasih Kak. Sudah jelas Kang Haji. Jadi PNS itu mungkin istilah gampangnya diberikan reward lah dari negara. Kan mereka pegawai pemerintahan ya. Jadi kalau sudah tua, mereka memang dari awal sudah dijanjikan untuk mendapatkan dana pensiun di akhir. Jadi ketika sudah tidak produktif lagi bekerja, sudah di masa hari tuanya atau ada kecelakaan atau apa,
mereka akan diberikan reward oleh pemerintah berupa dana pensiun itu sendiri. Nah, untuk dari penjelasan mengenai agamanya atau dari secara syariahnya tadi sudah bisa secara umum bisa dikaitkan dengan ayat tadi ayat 18 atau bisa dibaca yang lagi mengenai fatwa DSN MUI nomor 88 DSN MUI /11 nomor 2/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Apakah sudah jelas lagi? Sudah. Terima kasih. Oke, tadi sudah 3 penanya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini. Tapi saya akan menunggu sekitar 2 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin kurang lebih sudah 2 menit ya kurang, dan mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Saya dan kami kelompok 12 yang menjelaskan tentang dana pensiun syariah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah tadi didiskusikan banyak memberi manfaat untuk kita semua dan menambah keimanan untuk kedepannya kita waslisan. Nah, mungkin sekian dari kami. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, dilanjutkan dengan kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya dan kelompok saya. Sekian dari kami kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 12. Selanjutnya saya selesaikan pertemuan Google Meet hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kalau yang mau live. Oke.